Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita punya tamu yang istimewa. Pertama kalinya Dapur Politik bersama perempuan. Kalau di YouTube ini pertama kali. Oh ya? Ada apresiasi ya? Iya, kalau di live TikTok itu kita berkali-kali. Iya, ada beberapa tamu oke. yang zamannya kita masih di report ya. Kita di report sama orang. Oh gitu ya. Jadi kalau langsungnya nggak suka ngomong apa, yang nonton lagi langsung di report. Oh, Jadi oke. kadang-kadang kita lagi live juga tahu-tahu Bless hilang ya, ngeblank gitu. terus masuk lagi. Ya perjalanan ya. Akhirnya ya udahlah, kita semua sepakat di YouTube Oke. buat nyenengin sponsor juga. Alhamdulillah. Ya kan bisa awet ya, saya awet. tempel bisa awet. Siap, siap, Brandingnya juga siap. masuk terus menerus. Alhamdulillah. Nah, sore ini selain dengan tamu yang istimewa, ditemenin sama partner yang selalu ada. Di saat dibutuhkannya selalu ada. Bu. Ais. Karena partner aku biasanya si Mas Dari, si Indas Kotak ini kalau aku bilang nggak bisa nemenin. Tugasnya emang memproyeksi Padahal dia ngasih ide untuk ngajak Mbak Dewan ini. Oh ya? Mas Oh. Dari itu, tapi nggak bisa. Oke. Wah, sayang sekali Mas Dari. Semoga kita ketemu di lain waktu. Nggak pernah ketemu ya? Belum. Nggak pernah. Oh, Mas Dari tuh suka Ini. Mungkin karena dia pengen ketemu Goreng-goreng. aku gitu kan. bener, dia selalu nembak-nembakin Iya. pemkot lah, kebijakan Oh apa. gitu. Alhamdulillah lah hari ini nggak ada kan, adanya cuma kamu kan. Iya. Aku lebih aman ya harusnya. Iya, alhamdulillah. Dar harusnya. Apa di Dar saudari? Jangan kali tadi udah dipesenin. Jangan. Iya. Darderio nanti aja sesi kedua. Sesi yang lain aja kita, sesi yang tanpa di-record. Kita sesi pertama ini bakal bahas soal Pilgub Ya. sama Pilwali. Oke. Jadi kita bakal nanya ke Mbak Dewan yang satu ini apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan ke depannya, mengingat Pilgub sama Pilwali nggak nyampe sebulan. Benar. Dan beliau ini juga tokoh perempuan ya di Jawa Timur. Masya Satu jubir muda pasangan Kofifa Emil. Luar biasa loh. Alhamdulillah. Enggak Enggak lah, beliau kan juga salah satunya kan begitu ya. Sama jubir, jadi saya aja yang nanya ya. enggak lah. Kan kita di hari ini kan untuk dapur politik kita biasanya kan belakang layarnya tuh masakan gitu. Oh, Jadi gitu. Berbeda. Hari ini kita ada sponsor gitu. Jangan Udah, gitu. udah siap saji. Ya saji. Iya. Siap saji. Kan Memang mas kalau dulu. di kantor Dewan tuh semua tersedia. Wah. Gitu lah, Teraksesnya. Mas. Supaya maksimal melayani masyarakat. Loh iya dong, Iya. ini kan rumahnya masyarakat. Benar. Wah. Jadi kalau masyarakat kesini itu yang pastinya harus terjamin semuanya aman dan aspirasinya juga bisa kita upayakan, bisa kita serap dan bisa kita aplikasikan untuk masyarakat semua. Wah. keren. Gitu dong. Kalau nggak maksimal nggak mungkin 2 kali dong. Karena Alhamdulillah. Mbak JJ ini, Iya. Ning Juliana ya biasanya. Ning dipanggil. Juliana. Juliana ini tahun kedua, periode Tahun kedua ya. periode kedua. Masuk periode kedua. Masuk periode kedua. Luar Kalau biasa. kaleng-kaleng sekali doang pasti. Benar. Iya Bebas dong, langsung lewat, ganti Lewat. next. Next. ya. Astagfirullah. Seri berikutnya. Ya, ini berkat doanya jenengan-jenengan juga. Begitu jadi langsung kita todong, ayo kapan? Iya, kapan ini? Iya Bisa benar. ngobrol kita nih. Benar. Hari ini seru Iya. banget sore hari ini bisa ketemu dengan sosok Ning Juliana biar Benar. lebih dekat kita dan Aduh. juga aspirasinya seperti apa mungkin keluh kesah tentang perjalanan ya. Oh. Tapi kita membahas dulu mengenai Pilgub Pilgub. dulu. Oke. Kalau Pilgub ini nih, Ning Juliana, ini kan kalau untuk siapa namanya, ada ini bercandaan orang-orang. Iya. Apa tuh? Kalau PNS ini pada pusing yang laki-laki. Kenapa? Ya di rumah udah iya, benar. pimpinannya perempuan di rumah. Benar. Iya kan? Omelnya Iya. 2 kali. Iya, begitu masuk kantor Oh, ada omelan juga. nah, Pimpinannya juga perempuan. Nah, ternyata tamu kita nih yang kita jadikan langsung perempuan. Nah, Oke. perempuan. Kira-kira Alhamdulillah. gimana menurut pendapatnya Ning Juliana nih? Kenapa kok sampai akhir-akhir ini perempuan ini mencuat tampil sebagai tokoh yang bisa memimpin? Oke, Baru ya. ntar kita spesifik ke Pilgubnya nih. Oke. Ya, alhamdulillah ya berarti. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Jadi gini, menjawab dari Mas Rio tadi bahwa kenapa sih kok tiba-tiba banyak sekali pimpinan-pimpinan perempuan. Yang saya lihat di sini adalah pasti kita harus melihat dari sisi positifnya. Oh, berarti upaya-upaya kita selama ini yang kita ada peraturan di legislatif harus
30% perempuan, terus habis itu pemimpin-pemimpin, kita melahirkan pemimpin-pemimpin luar biasa yang dari perempuan itu, dan yang pastinya berarti doa Ibu kita Kartini itu terkabulkan, ya kan? Tapi tidak meng-underestimate ataupun harus menonjolkan perempuannya, tetapi kita juga tidak lupa bahwa kodratnya perempuan jika di rumah itu pastinya adalah dipimpin oleh imamnya, kan gitu. Tetapi kalau di saat untuk memberikan sebuah kepemimpinan di dalam sebuah wilayah, itu yang saya lihat adalah pastinya sosok dan sisi keperempuanan itu sangat dibutuhkan, gitu Mas. Kenapa? Karena kadang kita juga ini ya, simpelnya saya pernah kita waktu itu dipimpin salah satu panitia khusus dipimpin oleh laki-laki tentang pemberdayaan anak. Sedangkan kita perlindungan anak. Sedangkan kita tahu ya memang laki-laki dan perempuan pasti melindungi anak. Cuman yang melahirkan dan pasti akan dipeluk pertama kali oleh seorang anak adalah ibu yang mengandung, begitu. Nah, pastinya ada sisi keperempuanan, sisi yang memang mungkin agak lebih feminin kayak gitu kan, feminin gitu kan. Itu supaya tidak melulu dengan ini, saya ngomong enggak ngomongin bahwa laki-laki itu negatif, enggak ya. Ini masalahnya dua-duanya di sebelah saya enggak. Jadi gini, kalau kita laki-laki itu selalu berpikir dengan logika kayak gitu kan, dengan target, dengan pokoknya target sekian dengan rasionalnya yang sangat tinggi. Tetapi sedangkan kalau ada perempuan, jujur ya, yang saya alami dan memang saya sendiri pun tahu bagaimana kalau laki itu kita logikanya gini. Perempuan juga menggunakan logika, tetapi ada sisi yang kita lihat bahwa sebentar, efeknya nanti pasti kita mikirkan untuk anak, untuk ini, untuk yang lain-lain. Sedangkan saya pernah dipimpin itu kayak, ya enggak, targetnya sekian, kita harus tahu target itu kayak gini. Selalu membicarakan KPI ya kalau nggak. Nah, itu kan juga nggak bisa gini dong. Kita di dalam membuat sebuah peraturan, di dalam membuat sebuah kebijakan, kita tidak bisa melihat bahwa key performance index-nya itu harus targetnya sekian. Oke, ini memang bagus sekian, tetapi side effect-nya juga harus kita lihat. Nah, itulah fungsinya sebenarnya kenapa kita harus ada sosok perempuan itu pasti memikirkannya lebih ke kalau dibilang bahasa lembutnya balancing dan pakai perasaan. Jadi kalau Mas Kevin nggak pakai perasaan ya? Karena kita logika, kita berdua sama-sama. Iya, Anda kan pakai logika, men. Ini logikanya nggak masuk nih. Ini gini nih harusnya nih gitu. Harusnya selalu mengatakan harusnya begini. Sedangkan kalau perempuan, baiknya seperti ini. Lebih realistis ya. Kalau dibilang apakah laki-laki tidak realistis, tetapi perempuan itu merasionalkan dengan kehidupan sehari-harinya juga. Jadi baiknya itu seperti ini karena kita tahu bahwa misalnya hubungannya dengan anak, misalnya ada hubungan dengan keluarga, gitu kan ya. Kalau misalnya laki itu dengan target yang ada di luar, sedangkan perempuan dengan target yang ada di skup di dalam. Itu yang saya lihat. Walaupun saya belum berkeluarga ya Bapak, Mas, begitu. Anda highlight tuh ya. Iya, dia penjelasannya kalau kayak gini saya baru yakin 2 kali. Cuma 2 kali doang kan, harusnya sampai nanti sekarang. Gitu. Sekarang. Lu jangan 2 kali aja, besok pasti di sini lagi. Enggak, mohon doanya yang terbaik. Ini wajar berarti, ini punya kapasitas ini kalau kayak gitu. Iya, benar. Menjelaskannya detail dari hal yang kecil, dari mulai keluarga dan kehidupan sehari. Iya, itu yang aku lihat sih. Calon-calon gubernur perempuan-perempuan ini wajar ya. Ya. Karena kan perempuan sudah menonjol sekarang ya. Iya, jadi gini, kenapa kok apakah wajar dengan adanya sosok perempuan-perempuan khususnya di Jawa Timur dengan tiga sosok pemimpin perempuan ini, wajar nggak sih? Aduh, kok dipimpin perempuan semua? Loh, why not sebenarnya? Apakah ada yang salah dengan kepemimpinan perempuan? Sebenarnya kan nggak ada yang salah. Bahkan bukan karena dia perempuan. Jadi kalau saya berharap bahwa Indonesia ini adalah negara
negara yang luar biasa ya. Masyarakatnya juga sudah terbuka dengan teknologi dan pastinya tidak mengunderestimatekan gender. Tidak memandang bahwa itu laki dan perempuan harus ini gitu kan. Itu hal yang sangat kolot menurut saya. Tetapi jangan lupa bahwa kita dulu itu juga punya banyak pahlawan perempuan yang juga memerdekakan negara ini. Dan apa salahnya jika saat ini juga ada perempuan yang juga memberikan waktunya, memberikan waktu, tenaganya, menghibahkan semuanya untuk memimpin sebuah daerah, sebuah wilayah atau sebuah provinsi Jawa Timur gitu. Kira-kira kalau dari 3 ini yang paling oke kan pasti tempatnya Mbak Zizi ini Bu Khofifah ya. Oh iya dong. Itu apa sih plusnya beliau nih apa nih? Gini sih, kan sebagai jubir nih, jadi jawabannya harus sesuai jubir nih. Waduh. Ada ya. Sesuai. Ini saya harus membuka paparan nih. Jadi harus sesuai gitu. Masih. Gini Detailnya, Mas. Bagus Kalau sih itu. kalau dibilang belum. Kalau dibilang aku tidak menilai hanya dari sebuah kalau visi misi semuanya orang udah tahu, bisa membaca, bisa melihat dan juga apa yang disampaikan beliau di saat debat apapun itu dan itu sudah terbukti juga. Beliau menyampaikan semuanya itu berdasarkan data. Dan semuanya, apalagi kalau kita lihat wakilnya Mas Emil juga, semuanya di saat beliau menjelaskan, beliau tidak mungkin tidak membawa data. Simple, saya beberapa kali dan sering sekali saya bertemu dengan Mas Emil, beliau setiap menjelaskan tidak mungkin tidak menggunakan data dan angka. Selalu itu, dan itu memang menjelaskan detail di daerah sini ini dan selalu, bahkan saya sempat menjadi satu panggung dengan beliau itu benar-benar menjelaskan ini datanya, ini yang keluar, tapi ini nanti proyeksinya di tahun ini. Beliau itu menjelaskan benar-benar sangat detail dan bahkan yang saya lihat, oh ya, beliau tidak hanya mendapatkan materi, tetapi beliau ini saya yang turun kayak gitu. Begitu pula ibu, saya jujur 3 atau 4 kali deep talk sejujurnya. Di dalam kepartaian saya 2 kali kalau nggak salah. Terus habis itu yang di saat ini juga saya 2 kali. Di saat saya saat ini ternyata menjadi dipilih oleh beliau untuk menjadi salah satu juru bicaranya. Itu juga kita pernah ngobrol dekat dengan beliau itu 2 kali. Dan saya lihat bahwa beliau itu bukan yang memang orang mungkin melihat bahwa serius banget sih ibu ini kayak gitu kan, kok isinya apa, maaf ya ibu ya gitu kan, kok isinya orang itu selalu melihat isinya sholawatan terus, pokoknya orang kalau ngelihat, ya Allah sendiko dawuh gini. Padahal beliau tuh sebenarnya orangnya santai, seru, ngobrolnya asik, bahkan ya bercandaan, terus mau membuka dirinya untuk keadaan. Saat ini keadaannya gimana? Ya udah, ayo kita ikutin, oke. Bahkan kalau misalnya diajak TikTok kan juga mau beliau itu gitu kan. Berarti nggak setegang itu ya ternyata? Enggak, maksudnya gini, jujur ya. Ini mohon maaf ya, bukan menyebutkan, tetapi karena saya juga pernah dipimpin oleh sebelah aja lebih ini maunya ini. Ada lah ya yang satunya lah gitu kan ya. Sebelah yang sana. Iya gitu yang kan. Cara apa gitu ya, merangkul atau cara ini ya, cara merangkulnya tuh beda gitu loh Mas. Maksudnya merangkul itu caranya ngobrol, bukan basa-basi gitu. Bukan, jadi kayak ibu itu gini, saya tuh gini loh, ini tuh saya tuh pengennya, saya tuh juga pengen yang seperti itu, tapi ini gimana? Saya bahkan beliau tuh bukan orang yang tidak mau menerima masukan loh, beliau tuh mau menerima masukan. Biasanya gini ya, orang selalu melihat bahwa wah kalau dipimpin perempuan ini nggak bisa dikasih masukan. Misalnya selalu ngomong kayak gitu. Wah nggak bisa ini kalau misalnya kita ngatur-ngaturin gitu-gitu. Beliau sendiri mau kok. Nggak begitu ya? Enggak gitu. Dan bahkan saya sendiri juga kaget, oh ternyata beliau ini yang maksudnya yang di luar-luar diomongin yang terlalu saklek ya. Saklek ini tuh. Masalahnya dikandani apa surat itu nggak kayak gitu ya? Yang saya rasain bukan sama beliau malahan. Oke. Gitu kan biasanya kan kalau perempuan itu kalau dituturi apa dibilangin kan? Iya, tengkal dulu. Susah ya? Susah. Ngomong sendiri. Susah. Saya sendiri juga, saya jujur. Kalau misalnya
tidak rasional, tidak ada alasan, sebab, musabab dan lainnya, pasti akan susah. Cuman dikala memang dijelaskannya dengan Hati jadi gitu ya. ini seperti ini beda. Sukanya dituntun gini Ya. loh. Nggak dikasih penjelasan yang masuk Cocok akal bisa sama-sama. menerima. Jadi kalau yang aku lihat bahwa yang pastinya pemimpin perempuan itu yang pastinya harus juga menjadi ibu daripada sebuah wilayah, sebuah provinsi ataupun kota, kabupaten dimanapun itu. Dan menurutku juga beliau ini adalah sosok yang luar biasa, sosok seorang ibu. Dan juga kalau dikatakan mungkin orang kalau ngelihat nyai kali ya, karena dengan selalu sholawatan. Apa salahnya sih sholawatan? Sebenarnya juga nggak ada salahnya. Cuman ya itulah kebanggaannya beliau terhadap Nabi Muhammad yang selalu kita berikan salamnya. Nah, selain itu juga, walaupun itu beliau itu ingin selalu bahwa di saat kita mengadakan acara apapun itu, kita tuh selalu bersama dengan nabinya, selalu dengan rasulnya, kan gitu. Pastinya kan memberikan salam itu tidak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Dan kita semua yang ada di dalam acara tersebut juga selalu diberkahi, dinikmati. Dan yang pastinya sebenarnya beliau tuh asik banget orangnya. Berarti tinggal ditunggu Neng Juliana ini tiktokan sama ibu. Dia tadi bilang ibu bisa tiktokan. Iya, karena beliau tuh sebenarnya asik orangnya, bahkan ya seru kok. Maksudnya warmnya itu, hangatnya itu beda sih mas. Serius, aku ngerasain warmnya beliau Udah ngomong beda. berarti sama yang sebelah ya. Iya. Karena sudah pernah juga dipimpin. Nggak pernah, nggak maksud ngomong ya. Yang Jadi ngomong kita kok. sukses lah ibu. Nah, kalau tadi udah bahas Pilwali, sedikit aja soal Surabaya nih. Ya, Pilwalinya dulu nih. Kalau Pilwali. kan sudah kelihatan nih. Oke. Ini Pilwali Kalau ini benar. kenapa kok sampai Tidak ada kader yang benar, kok Benar. tidak ada kader dan sampai harus kota kosong yang melawan. nah, kayak istilahnya krisis kepemimpinan. Jadi gini, Gimana? di saat ini Pilwali Kota Surabaya, kenapa ini kok mengalami hal yang tidak seperti biasanya. Tapi yang kita lihat, kita sebenarnya hal ini juga tidak pertama kali ya terjadi di daerah-daerah lain juga ada. Nah, kok sampai kota sebesar Surabaya kota kosong sih kayak gitu. Yang pertama, kita juga harus melihat beliau ini adalah baru terpilih dan baru dilantik dan baru memimpin kota Surabaya tuh 3 tahunan lah. 2021, Iya, 2021 kan, 2021, sedangkan sekarang 2024 pertengahan udah harus di-cut nih, gitu kan. Beliau juga harus sudah selesai nih, udah nih masa jabatanmu selesai gitu, karena harus ada pemerataan itu tadi. Nah, kita aja, saya yang menjadi legislatif 5 tahun itu untuk mencapai target kita, ingin misalnya membuat sebuah aturan aja itu terkadang itu kita luar biasa berjuangnya, apalagi memimpin kota yang dengan APBD yang triliunan ini udah di 11T kan kita. Nah, apakah dengan beliau ada perubahan? Ya kita tidak boleh memunafikan bahwa angka kemiskinan turun, pengangguran turun, untuk stunting juga turun. Nah, kita juga nggak boleh lupa itu bahwa target ke depan di Indonesia Emas itu juga targetnya adalah stunting ini benar-benar harus 0. Di kota Surabaya, apalagi kota besar juga yang kita punya predikat kota layak anak seperti itu. Nah, ini harapan kita juga adalah dengan kota layak anak, stunting turun, pengangguran pun akan turun gitu, dan kemiskinan pun akan turun. Kenapa demikian? Dengan tumbuhnya anak yang sudah baik itu pasti insya Allah juga menjadikan generasi-generasi yang luar biasa nanti ke depannya gitu. Berarti bukan karena nggak ada kader, tapi memang kerja nyatanya. Kerja nyatanya beliau baru 3 tahun aja sudah seperti itu. Terlihat ya. Makanya legislatif ini menjaring aspirasi masyarakat. Betul. Supaya ngasih kepercayaan, coba selesaiin lagi nih. Iya, jadi kan gini, kalau Bu Khofifah ini harus dilanjutkan untuk dituntaskan. Iya. Oke. Gitu kan ya. Nah, kalau Pak Eri itu adalah lanjutkan, tuntaskan karena harus dilanjutkan selanjutnya gitu. Karena kan belum selesai nih 3 tahun setengah. Belum selesai, harusnya 5 tahun, dia harus 3 tahun setengah. Tuntasin dulu nih sebenarnya periodemu, tetapi kamu tetap harus melanjutkan untuk bagaimana ini Surabaya menuju Indonesia Emas 2025. Beda ya kalau jubir. Emang ya.
menarik ya dan bisa adem anyem gitu ya. Sosoknya memang luar biasa. Halo. Layak deh. Layak ya. Ya nggak gitu sih Nah, ya. debat terakhir akan pembahasan mengenai pemberdayaan perempuan nanti. Oh iya dong. Iya, Baru ada Itu bibirnya muncul ini baru. iya, pasti kita harus ada tuh di situ gitu kan. Kemarin berdua ada ya di. Nggak, aku kemarin nggak Iya, bisa ada. kebetulan. Benar. Tapi alhamdulillah ibu lancar lah Wah, semuanya. Nggak ada Top. lawan lah kalau di Jatim. Nggak, karena beliau jujur beliau tuh menguasai materi sekali, Iya. Mas. Apalagi wakilnya juga bisa menambal. Ah, Benar, itu. benar. Iya. Jadi Iya, bisa wakilnya ini bahkan ini jujur ya. Ini yang saya lihat di debat pertama. 3 paslon. Hanya Ibu dan Mas Emil yang sempat untuk berdiskusi, Bu ini gini. Iya Mas ini. Dan itu tepat di mata kepala saya sendiri. Iya. Itu hal yang sepele tapi Hal bermakna sepele ya. tapi Penting bermakna ya. dan karena itu dan satu lagi nih ini bikin merinding sih ya. Ibu tuh selalu setiap turun daripada panggungnya dimanapun itu. Ini yang saya lihat itu di saat pengambilan nomor ya. dan juga yang kedua kemarin debat mungkin Ya, debat satu, kemarin juga dua. pasti ada. Itu beliau setiap turun beliau itu selalu langsung ke gurunya Ya, dan ngalap berkah gurunya. Punyainya, Pak Yainya. Ya kita bukan ini ya. Bukan yang harus mengagungkan. Bukan seperti itu, tetapi alhamdulillah beliau-beliau ini adalah sosok yang memang mungkin insya Allah ditunjuk oleh Allah untuk lebih dekat dan lebih cepat mengabulkan doanya gitu. Tapi untuk menyala project kita harus fokusnya dengan ini ya, independensi ya. Jadi kita ngomongnya agak susah. Susah. Iya, saya juga susah. Susahnya nggak boleh buat milih Bu Kofifa. Nggak boleh. Kalau yang terbaik itu kita nggak boleh bilang gitu. Benar. Tapi jujur ya sebenarnya gini, kalau dikatakan dari 3 perempuan ini, Ibu itu sangat menguasai materi dan Ibu sangat berpengalaman, tuh kan? Yang satunya juga nggak salah, yang yang sebelah. Sebelahnya dong. Yang sebelah ini masalahnya Ibu itu di tengah, Mas Kevin. Jadi sebelah kanan sebelah atau kiri. sebelah kiri. Tinggal bilang sebelah Iya benar. Sebelah kanan, sebelah biar kiri. mereka yang mengartikan kan. Benar. Yang selalu dibilang sing ayu deh, padahal Bu Khofifa juga ayu kali Iya, itu ya. ayu Gitu. sama Namanya ini cewek soalnya. pasti ayu. Semuanya ayu. Iya, cantik semua. Ini pertarungan Sri Kandi Jawa Timur. Nah, highlightnya seperti itu. Iya. Berarti ini Juliana harus banyak menyerap. Benar. Karena siapa yang tahu besok dia yang akan berdebat di panggung ini. Nah, insya Allah 5 tahun lagi kita Amin. saksikan ya. Ini Juliana. Nggak luput 5 tahun lagi, masih ada 10 tahun lagi. Umur berapa sekarang? Masih 31. Nah, masih panjang Wah. perjalanan. Alhamdulillah. Panjang ya. Perjalanan politik masih panjang, tapi sesi pertama kita sampai di sini. Kira-kira ada closing statement apa nih, Ning Juliana nih, buat memilih Kayak percintaannya sampai di sini. Sampai di sini Jangan, kita. percintaan harus tetap panjang. Iya panjang sampai Paling nggak nih, akhirat. Ning Juliana closing statement Iya. apa buat Oke. Ibu Viva Kembali Bu sama Viva, Firman. Oke. Pak Eri. Masyarakat Kota Surabaya, masyarakat di Provinsi Jawa Timur, teman-teman semuanya dari muda, Gen Z, milenial dan semuanya, Bapak Ibu, gitu kan, Oma Opa, semuanya yang ada di Jawa Timur dan Indonesia pastinya. Gunakan hak pilih kalian, gunakan hak pilih Anda di 27 November. Jangan sampai Anda tidak datang karena yang menentukan jalan hidup Anda 5 tahun ke depan itu adalah hari tersebut dan itu cuman dalam waktu beberapa jam saja. Yang dimana khususnya di Kota Surabaya pastinya karena saya Ning Juliana supportnya Pak Eri ya, saya pastinya mendukung Pak Eri nomor 1 dan juga kalau untuk di Jawa Timur pastinya jangan lupa untuk coblos nomor 2. Nomor 1 wali kota, nomor 2 gubernur. Wah. Kalau di spotlight kita kasihkan baliho ya, yang besar. Oh sudah ada, nanti udah jangan ada, lupa ya dilihat di jalan-jalan. Kita lihat, kita foto Iya, bersama kita ya. foto bersama. Apalagi kalau misalnya dari followersnya atau mungkin pengikut dari Menyala Project, kalau ada yang dapat baliho ini jangan lupa foto. Soalnya dapat door prize. Iya, Biasanya Juliana gitu. sering bagi door prize. Bener. Saya lagi rame banget Pak, anggota dewan ya lagi bagi rezeki ya. Alhamdulillah Nah. Jumat berkah Mas, Nah, aduh, gitu berkah. kan. Jadi Jumat berkahnya biar jariannya jalan terus. Amin. Amin. Baik. Gimana nih Bang Rio? Oke, lanjut kita lagi. lanjut di sesi kedua. Yes. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak di sesi pertama ini. Jangan lupa subscribe Menyala Project dan bisa komen-komen juga. Dan juga Iya. share-nya jangan lupa ya. Betul. Biar Iya. semua tahu bahwasanya tokoh perempuan yaitu Ning Juliana.
Jangan lupa ya follow Neng Juliana juga. Yoi.